tentu harus ada kebijakan-kebijakan baru untuk meningkatkan spiritualitas mereka. Karena tepat kalau saat ini perusahaan membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah, seperti itu. Oke, kembali lagi bersama kita, tetap bersama kita juga Bapak Saiful Ulum. Bagaimana nih Pak kesiapan Basmalah sendiri nih Pak dalam menyambut bulan Ramadan besok nih Pak, selain yang One Juice One Day tadi Pak? Ya. Kita akan sharing-sharingnya nih Pak. Ya, kalau kesiapan Basmalah, kalau soal puasanya kan teman-teman saya bilang di awal bahwa teman-teman ini sudah terbiasa. Sedangkan perusahaan tentu ini menjadi sambutan yang luar biasa. Karena apa? Karena setelah bulan Ramadan itu kan ada Hari Raya Idul Fitri. Yeah. Aktivitas di Basmalah pada menjelang Idul Fitri tentu kan intensitas pengunjung itu semakin ramai. Betul. Turnover persediaan barang itu semakin besar. Tentu ini juga perlu dipersiapkan oleh teman-teman. Selain itu kita juga saat yang tepat juga untuk mengeluarkan barang-barang yang dulu menjadi, misalkan dulu barangnya slow moving, middle moving, sekarang keluarin dah, karena memang kesempatan sekarang ini memasarkan produk-produk yang ada di Basmalah. Persiapan-persiapan itu yang saat ini sedang disiapkan oleh teman-teman Basmalah. Jadi kayak digenjot omsetnya ya? Digenjot, benar, digenjot. Karena memang ini yang punya Idul Fitri kan orang Muslim, kan begitu, seperti itu. Udah ramai ya Pak ya. Amin. Nah, Pak, bagaimana nih Pak peran Agent of Change nih Pak di Basmalah sendiri dalam mendukung program-program yang tadi sudah dibicarakan ya Pak ya? Nah, ya. Gimana tuh Pak? Agent of Change ya, AOC ya. AOC. Nah, kebetulan saya selalu terlibat di kegiatan AOC oleh TEKI Indonesia. Dari awal sampai akhir saya ngikuti. Bahkan kan kalau TEKI kemarin itu, ini saya cerita historinya dulu ya. Ya boleh, silakan. Biar nanti nyambung sejarahnya itu. Jadi TEKI itu karyawan yang sudah masuk ke TEKI itu kan masih selevel kepala toko, sampai kepala toko. Jadi dari top manajemen sampai middle lah. Sedangkan low manajemennya belum. Seperti karyawan itu kan masih belum disentuh sama sekali sama TEKI. Beberapa bulan kami gabung sama TEKI. Rupanya hal ini positif dan meningkatkan loyalitas teman-teman karyawan terhadap perusahaan, meningkatkan layanan juga itu. Akhirnya perusahaan pun membuat kebijakan, yang mungkin manfaatnya juga karena sentuhan-sentuhan yang elegan juga dari teman-teman TEKI. Saya terima kasih juga Pak Johan, terutama spesial untuk Pak Johan. Banyaklah teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan dan bersejarah lah. Nah, akhirnya perusahaan ini membuat kebijakan untuk bikin AOC ya, Agent of Change, di beberapa wilayah-wilayah. Kenapa? Karena Basmalah ini tersebar di 15 kabupaten di Jawa Timur. Betul. Tentu kan TEKI nggak bisa nyentuh semuanya, kan seperti itu. Akhirnya kami yang bergerak sendiri ke beberapa wilayah. Alhamdulillah sampai saat ini semua wilayah 15 kabupaten sudah kita laluin dengan hampir sempurna, dan metode dan sedangkan ilmu-ilmu yang dulu diberikan oleh TEKI kita salurkan semua, dan itu positif. Sampai muncul ada istilahnya itu apa ya, lagu Basmalah itu apa namanya, ada itu muncul lagu Basmalah. Kemudian dari TEKI ini muncul juga kegiatan baru, seperti halnya teman-teman diwajibkan sholat duha bersama, hadir 30 menit sebelumnya, seperti itu. Banyaklah. Terima kasih TEKI. Ya, terima kasih semoga Pak. Alhamdulillah ya bisa membantu Basmalah juga ya, bisa menjadi apa ya, karyawannya jadi lebih menjadi SDM yang unggul ya Pak ya. Unggul, nah itu harus. Oke.
Yang terakhir nih Pak Saiful, ya mungkin dari Pak Saiful ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para leader-leader di luar sana Pak, di perusahaan-perusahaan di luar sana yang saat ini juga lagi mempersiapkan nih untuk di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini Pak. Silakan Pak Saiful. Ya. Tentu apa yang saya sampaikan dari awal itu mungkin juga tidak sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Iya, betul. Ya, karena memang budaya kita berbeda dengan budaya perusahaan-perusahaan di luar. Ya, pesan saya cuma begini, di bulan Ramadan ini bagi siapapun, karena memang di bulan Ramadan ini sangat spesial, khususnya di Indonesia yang mayoritas umat beragamanya banyak orang Islamnya. Yeah. Dan perusahaan-perusahaan pun di Indonesia ini juga banyak ditempati oleh orang-orang Islam. Maka yang ingin saya sampaikan kepada perusahaan-perusahaan, hargailah karyawan-karyawannya yang beragama Islam khusus di bulan Ramadan ini. Kasih mereka sentuhan-sentuhan rohani, kasih kegiatan-kegiatan mereka, kasih leluasaan buat mereka untuk beribadah. Misalkan jam kerjanya jam 8 sampai jam 8 malam misalkan. Kasihlah 1 jam buat mereka buat ibadah, baca Al-Qur'an di ruangan tempat istirahat. Kemudian kasih mereka juga buat musafahah, sehingga ukhuwahnya akan terjalin di perusahaan ini. Manfaatnya cukup banyak loh. Ketika karyawan-karyawan yang muslim itu diperhatikan hal itunya, maka dengan sendirinya mereka akan meningkatkan loyalitasnya terhadap perusahaan tersebut. Kenapa? Karena perusahaan sudah memikirkan dia tentang sesuatu yang benar-benar manfaat buat dirinya. Karena di bulan Ramadan ini menurut mereka ibadah 1 kali ini pahalanya cukup luar biasa. Pintu maaf banyak dibuka sekali oleh Allah. Pintu taubat dibuka sekali Allah. Tentu bagi umat karyawan yang muslim itu kesempatan yang luar biasa. Jika perusahaan memikirkan ini, maka tentu saya yakin loyalitas karyawannya akan semakin meningkat di masa-masa yang akan datang terhadap perusahaan tersebut. Iya, betul sekali Pak. Jadi istilahnya mereka juga berterima kasih terhadap perusahaan yang sudah memberikan kesempatan untuk beribadah nih, apalagi di bulan Ramadan ini ya Pak ya. Oke Pak Saiful, terima kasih sharingnya Pak, sangat bermanfaat ya, sangat menginspiratif ya. Terima kasih juga Pak Putri. Luar biasa sekali ya ide-ide yang sudah Pak Saiful berikan tadi ya, masukan-masukannya juga semuanya tuh bagus banget Pak. Jadi ya one juice one day tuh ya boleh juga ya nanti mungkin quality nih Pak. Iya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu Pak Saiful. Mungkin lain kesempatan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Siap, insya Allah. Terima kasih ya, maaf mengganggu waktunya nih Pak ya. Gak apa-apa, saya senang hati juga, senang bisa bergabung seperti ini. Nah, itu tadi adalah sharing-sharing sangat luar biasa sekali ya dari Bapak Saiful Ulum nih. Nah, sudah berbagi tipsnya dan juga triksnya bagaimana supaya perusahaan dan karyawannya bisa tetap produktif nih dalam menjalankan ibadah puasa dan juga dalam tetap bekerja dalam mengerjakan target-targetnya seperti itu. Nah, terima kasih juga kepada semua yang sudah menonton YouTube kita ya, Total Quality Indonesia, dan kita akan kembali di minggu depan tentunya dengan tema dan cerita yang menarik lainnya. Tetap bersama Total Quality. Apa kabar? Sukses.